warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Hormon pada Tumbuhan. Saya sendiri Fitri Ananda selaku moderator dan ada juga rekan saya Gracia Asensio Meliala dan Herika Aisyah. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu pengertian hormon pada tumbuhan. Jadi, pengertian hormon pada tumbuhan itu adalah sekumpulan senyawa organik, bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil dapat mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan atau toksis tumbuhan. Dari sudut pandang evolusi, hormon tumbuhan merupakan bagian dari proses adaptasi dan pertahanan diri tumbuh-tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Kemudian, hormon tumbuhan dibentuk oleh sel-sel yang terletak di titik-titik tertentu pada tumbuhan, terutama titik tumbuh di bagian pucuk tunas maupun ujung akar. Nah, hormon dalam menjalankan perannya dapat berperan secara tunggal maupun koordinasi dengan kelompok hormon lainnya. Nah, yang perlu kita ketahui nih, terdapat 2 kelompok hormon, yaitu yang pertama, hormon pemicu pertumbuhan, yaitu contohnya hormon auksin, giberelin, dan sitokinin. Kemudian yang kedua, ada hormon penghambat pertumbuhan, itu contohnya hormon etilen, asam tramolin, dan asam abisat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis senyawa hormon pada tumbuhan. Yang pertama tadi ada hormon auksin. Hormon auksin ini konsentrasinya lebih banyak terdapat pada daerah yang tidak terkena cahaya. Jadi, bagi tanaman atau batang yang tidak terkena cahaya akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan bagian lain yang terkena cahaya matahari akibat adanya hormon auksin ini. Nah, pada tumbuhan, hormon auksin ini dapat ditemukan di embrio biji, meristem tunas apikal, dan daun-daun muda. Selain berpengaruh meningkatkan laju pemanjangan sel pada pertumbuhan, auksin juga merupakan hormon pengatur fisiologi yang dapat digunakan untuk memacu pembentukan buah tanpa penyerbukan atau sering kita sebut partenokarpi. Nah, yang kedua ada hormon giberelin. Hormon giberelin merupakan hormon yang mirip dengan auksin, ditemukan oleh P. Kurosawa pada tahun 1926 di Jepang pada jamur Gibberella fujikuroi. Hormon giberelin ini diproduksi oleh tumbuhan di meristem tunas apikal, akar, daun muda, dan embrio. Fungsi hormon giberelin ini yang pertama memacu pertumbuhan buah tanpa biji atau kita sebut partenokarpi, kemudian menyebabkan tanaman mengalami pertumbuhan raksasa, kemudian menyebabkan tanaman berbunga sebelum waktunya atau tidak pada musimnya, kemudian memacu pembentukan kambium pada tanaman dikotil, dan yang terakhir mematahkan dormansi buah dan biji. Nah, kemudian ada hormon yang ketiga yaitu hormon sitokinin. Hormon sitokinin ditemukan pada batang tembakau oleh Scott dan Miller. Selain dapat ditemukan di batang, sitokinin juga dapat dihasilkan di dalam akar dan akan diangkut ke organ yang lain. Adapun fungsi sitokinin ini yang pertama memacu pembelahan sel, kemudian mempercepat pelebaran daun, kemudian mempercepat tumbuhnya akar, kemudian memacu pertunasan lateral pada pucuk batang, dan yang terakhir menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Kemudian adalah hormon etilen. Hormon etilen ini satu-satunya hormon tumbuhan yang berbentuk gas. Selain itu, gas etilen juga menyebabkan penebalan batang dan memacu pembungaan. Hormon etilen ini dapat ditemukan pada jaringan buah yang sedang matang, buku batang, daun, dan bunga yang menua. Adapun fungsi dari gas etilen ini yang pertama mempercepat dalam pematangan suatu buah, kemudian yang kedua menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh, yang ketiga mendukung terbentuknya atau terjadinya bulu-bulu akar, yang keempat merangsang terjadinya pemekaran pada bunga, yang kelima mengakhiri masa dormansi, dan yang terakhir pembentukan akar adventif. Nah, selanjutnya yaitu hormon asam traumalin. Asam traumalin ini sebenarnya merupakan hormon hipotetik, yaitu merupakan gabungan beberapa aktivitas hormon yang ada, seperti auksin, giberelin, sitokinin, etilen, dan asam abisat. Nah, apabila tumbuhan mengalami luka atau perlukaan karena gangguan fisik, maka akan segera terbentuk kambium gabus. Pembentukan kambium gabus itu terjadi karena adanya pengaruh hormon luka atau asam traumalin.
Peristiwa ini merupakan hasil kerjasama antar hormon pada tumbuhan yang disebut restitusi atau regenerasi. Awalnya luka pada tumbuhan akan memacu pengeluaran hormon luka yang kemudian merangsang pembentukan kambium gabus. Pembentukan kambium gabus dilakukan oleh hormon giberelin. Selanjutnya, karena pengaruh hormon sitokinin, terbentuklah sel-sel baru yang akan membentuk jaringan penutup luka yang disebut kalpus. Nah, asam traumalin ini dapat ditemukan pada dinding sel tumbuhan. Yang terakhir yaitu hormon asam abisat. Hormon asam abisat ini merupakan kelompok fitohormon yang terkait dengan dormansi atau perontokan daun atau disebut senescence. Hormon ini dikelompokkan sebagai hormon inhibitor karena peran yang kerap terkait dengan penundaan proses. Hormon asam abisat ini ialah hormon yang menghambat suatu pertumbuhan tanaman yang dilakukan dengan cara mengurangi kecepatan pembelahan sel ataupun pada pembesaran sel atau juga dapat kedua-duanya. Hormon asam abisat ini dapat ditemukan pada batang, daun, akar, dan buah. Nah, fungsi dari hormon asam abisat ini yang pertama membantu tumbuhan mengatasi dan bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan atau masa dormansi. Kemudian, yang kedua, mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di daerah titik tumbuh. Yang ketiga, memacu pengguguran daun pada saat kemarau untuk mengurangi penguapan air. Dan yang terakhir, membantu menutup stomata daun untuk mengurangi penguapan. Jadi, sekian penjelasan definisi hormon dan jenis hormon apa saja pada tumbuhan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Gracia Asensio Meliala. Terima kasih. Baiklah, saya Gracia Asensio Meliala dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perbedaan hormon alami dan hormon sintetik pada tumbuhan. Terdapat ratusan hormon pada tumbuhan atau zat pengatur pertumbuhan pada tumbuhan atau ZP, baik secara alami yang dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri atau dihasilkan oleh organisme non-alami atau yang dihasilkan sintesis buatan manusia. Kelompok utama hormon pada tumbuhan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama auksin, yang kedua sitokinin, yang ketiga giberelin, yang keempat etilen, yang terakhir adalah asam absisat. Pada 3 kelompok pertama cenderung bersifat positif bagi pertumbuhan pada konsentrasi fisiologis pada tumbuhan. Etilen dapat mendukung maupun menghambat pertumbuhan, dan asam absisat terutama merupakan penghambat atau inhibitor pada tumbuhan. Ada pula kelompok-kelompok lain yang berfungsi serupa hormon tumbuhan namun diketahui bekerja untuk beberapa kelompok tumbuhan saja atau berupa hormon eksogen, yaitu brasinosteroid, asam jasmonat, asam salisilat, poliamina, dan karitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herika Aisyah. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan proses terbentuknya hormon pada tumbuhan. Hormon tumbuhan dihasilkan dari suatu jaringan khusus berupa kelenjar buntu atau endokrin, sebagaimana hewan, tetapi dihasilkan dari jaringan non-spesifik atau biasanya meristematik yang menghasilkan zat ini apabila mendapat rangsang penyebaran hormon tumbuhan tidak harus melalui sistem pembuluh karena hormon tumbuhan dapat ditranslokasi melalui sitoplasma atau ruang antar sel. Dengan pertumbuhan vegetatif tanaman, hasil fotosintesis akan meningkat terus, dan ditambah kandungan giberelin dan sitokinin, eksogen akan meningkatkan perbandingan C atau N yang menyebabkan peralihan dari masa vegetatif ke generatif, dengan terbentuknya kuncup bunga atau disebut juga umbi. Pada saat terbentuk bunga atau buah, jika kandungan oksin rendah, maka sel-sel di antara tangkai bunga atau buah dengan ranting atau cabang akan berubah menjadi jaringan mati, yaitu jaringan gabus, sehingga bunga atau buah mudah rontok. Dengan penambahan oksin eksogen akan menghambat perubahan sel-sel tersebut menjadi jaringan gabus, sekaligus kerontokan dapat dicegah atau dikurangi. Pada fase generatif ini, penambahan hormon sitokinin dan giberelin eksogen akan meningkatkan kapasitas jaringan penyimpanan hasil fotosintesis yang dipanen atau umbi, buah, dan lain-lain. Yaitu sitokinin akan memperbanyak sel jaringan penyimpanan dan giberelin akan memperbesar
sel jaringan penyimpanan sehingga mampu menerima hasil-hasil fotosintesa lebih banyak yang berakibat ukuran jaringan penyimpanan atau buah lebih besar. Mekanisme kerja hormon. Pemberian oksin eksogen hormonik akan meningkatkan permeabilitas dinding sel yang akan mempertinggi penyerapan unsur diantaranya unsur N, Mg, Fe, dan Cu untuk membentuk klorofil yang sangat diperlukan untuk mempertinggi fotosintesis. Dengan fotosintesis yang semakin meningkatkan akan dihasilkan fotosintesis yang meningkat dan bersama dengan auksin akan bergerak ke akar untuk memacu pembentukan giberelin dan sitokinin di akar yang akan membantu pembentukan dan perkembangan akar. Penambahan kandungan oksin eksogen di akar akan meningkatkan tekanan turgor akar sehingga giberelin dan sitokinin endogen di akar akan diangkat ke atas atau bagian tajuk tanaman. Adanya penambahan sitokinin dan giberelin eksogen, maka terjadi peningkatan kandungan sitokinin dan giberelin di tanaman atau tajuk, dan akan meningkatkan jumlah sel atau hormon sitokinin dan ukuran sel atau oleh hormon giberelin yang bersama-sama dengan hasil fotosintat yang meningkatkan di awal penanaman akan mempercepat proses pertumbuhan vegetatif tanaman termasuk pembentukan tunas-tunas baru selain mengatasi kekerdilan tanaman. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.